sampai 34. Demikian firman Tuhan ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedah, malah sebalik keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Sekali lagi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berarti iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Amin. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Amin. Beri kemuliaan. Beri judul khotbah pada siang hari ini, temukan identitasmu di dalam Yesus. Amin. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus hidup di tempat ini. Yesus hidup dalam saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus Yesus untuk menebus saudara dan saya. Dia mengutus Yesus untuk menguatkan kita orang yang lemah. Dia mengutus Yesus untuk menolong orang-orang yang dalam pergumulan. Dan kita sebagai orang-orang, sebagai umatnya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang membuka hatinya untuk mengizinkan Yesus hidup dalam dia. Dia menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Katakan tetangga kiri kananmu, kamu anak Allah. Karena roh Allah yang di dalam kita, yang menyatakan bahwa kita adalah anak Allah. Kehidupan kita boleh morat-marit, masa lalu kita boleh morat-marit. Ketika kita izinkan Yesus masuk dalam hidup kita, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Di dalam Yesus kamu ciptaan baru. Amin. Di dalam Yesus segala sesuatunya selesai, karena Yesus sudah selesai yang salib. Amin. Kemudian bagi Allah kita yang baik. Ada beberapa poin yang saya belajar dari perempuan pendarahan ini ya. Dia berusaha ketika dia mendengar tentang Yesus, berusaha datang kepada Yesus. 12 tahun pendarahan bukan hal yang mudah. Perempuan yang normal 3 hari saja begitu susahnya ya. 12 tahun bukan hal yang enak. Penderitaan fisik luar biasa, harta benda habis karena dia menggunakan kekuatan dari diri sendiri. Tapi itu kita tidak bisa salahkan. Orang menderita ada karena menderita karena dosa. Ada orang yang menderita memang yang Tuhan izinkan untuk permukaan. Ada amin? Amin. Jadi perempuan ini dengan tenaga yang tersisa dan pasti selama 12 tahun ini dia sudah dengar berita tentang Yesus. Oh, Yesus menyembuhkan orang buta. Oh, Yesus menyembuhkan orang tuli. Oh, Yesus membangkitkan orang mati. Dan ada kerinduan untuk dia itu sembuh. Amin. Dan dengan kekuatan yang tersisa, dengan kelemahan yang tersisa, dia tidak fokus dengan pendarahan yang ada. Dia fokus mau lihat Yesus. Dia fokus mau jamah jubahnya Yesus. Karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Dan dia ambil kekuatan itu datang dari Tuhan. Dia ambil segala kekuatan yang tersisa. Ketika dia dengar Yesus datang di Kapernaum, ketika dia tahu Yesus ada di Kapernaum, dia tidak fokus dengan orang-orang sekitar. Dia tidak fokus dengan kerumunan yang ada. Dia fokus satu pribadi.
Yesus dan jubahnya. Amin. Ketika dia fokus Yesus dan jubahnya, dia tahu bagaimana Yesus melakukan mujizat. Ada sesuatu pribadi yang luar biasa. Dan saat ini di antara kita, dan kita semua pasti mengalami, bukan berarti orang percaya bebas dari masalah. Oke? Kita pasti mengalami masalah. Ada mungkin dalam pergumulan keuangan yang bertahun-tahun berusaha menabung tetapi bank tetap kosong. Itu adalah masalah. Oke? Masalahnya perempuan tadi penerahan 12 tahun. Masalah kita mungkin dalam bidang keuangan. Masalah kita mungkin dalam bidang pekerjaan majikan sering gagal. Itu adalah masalah dalam pribadi kita. Kalau kita mungkin dalam bidang karakter, ada sesuatu yang kita belum bereskan. Saya berjuang dengan diri saya untuk membereskan saya punya karakter yang tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi selalu gagal. Tuhan Yesus ada. Dia datang untuk saudara dan saya. Kalau perempuan ini dia fokus saja sama Tuhan Yesus dan jubahnya, kita pada hari ini bukan suatu kebetulan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada Yesus yang dasar dan ajaib. Karena Yesus adalah jalan keluar. Pengharapan dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, bahkan merupakan sau yang kuat, aman bagi jiwa. Amin. Karena Tuhan bilang, datanglah kepadaku. Kalau Tuhan mengundang kita datang dengan free, apa memang susahnya? Kalau dia undang datang pesta, saya mau pakai lagi transportasi sebenci. Tuhan Yesus hanya undang, datang kepadaku yang letih lesu. Aku memberikan kelegaan. Bukan saja kelegaan, dia bilang ketenangan. Bukan saja ketenangan, bahkan dia bilang, aku akan memberikan kelembutanku, aku akan memberikan damai sejahtera, aku akan memberikan bebanku ringan, bebanku ringan, kuku pun ringan, enak. Oke, ketika kita datang pada Yesus, segala sesuatu yang pahit jadi manis. Amin. Haleluya. Ada pertukaran di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat yang ajaib. Firman Tuhan dalam serahkanlah perkara kita pada mesbah Tuhan. Tuhan bertindak di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lagu yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kata Tuhan Yesus, belajarlah kepadaku. Jadi kita belajar sama Tuhan Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita mendapat ketenangan. Amin. Dan sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beri kemuliaan bagi Allah. Ketika kita belajar sama Tuhan Yesus, ada kelepasan, ada sukacita, ada kelembutan, ada damai sejahtera. Semuanya enak. Amin. Datang pada Yesus. Hari ini kalau belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hari ini waktunya. Jangan buang kesempatan. Kalau perempuan penerahan, dia keluar dari rumahnya, dia lewati orang-orang di sekitarnya yang mungkin mengucilkan dia, yang mungkin tidak hiraukan dia. Dia tidak peduli itu semua. Fokusnya dia hanya fokus sama Yesus, sang sumber mujizat. Kita datang dari rumah hanya fokus kepada Yesus. Pokoknya saya cari Yesus, saya mau berubah. Amin. Poin yang kedua, tindakan yang menarik kuasa ilahi. Ketika perempuan pendarahan ini melihat Tuhan Yesus, kerumunan orang banyak. Mungkin sementara pendarahan, kita tidak tahu karena pendarahan 12 tahun. Mungkin dalam keadaan kelemahannya dia. Tapi satu hal, bagaimana caranya aku bisa menjamah juga Yesus. Dia berpikir tapi dia juga bertindak. Oke? Iman dengan perbuatan harus berjalan bareng. Oke? Iman tanpa perbuatan dalam hati. Jadi iman bertindak dengan perbuatan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan sembuhkan dia. Dia percaya ketika dia jamah jubahnya Yesus, dia akan sembuh. Itu keyakinan yang mutlak yang dia tidak bisa untuk merubah pendiriannya. Yang tidak merubah waktu, kalaupun dia lemah, kalaupun dia tidak peduli. Satu hal, jamah saja jubahnya. Ketika dia berusaha, dia dalam kerumunan orang, dia berusaha menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dan ketika dia jamah, dia sentuh, ada kuasa ilahi turun. Kesembuhan terjadi, pelengkut, rantai-rantai dosa gugur, rantai-rantai penyakit gugur, dan terima kesembuhan total. Amin. Kita juga sebagai orang-orang Kristen, kadang kita sudah tahu tentang Tuhan Yesus Juru Selamat. Dulu saya di kampung, saya tahu Tuhan Yesus Juru Selamat, tapi saya tidak mengerti dia sumber mujizat. Begitu mungkin masih ada di tempat ini, kita datang di gereja. Oke, duduk di gereja selesai. Jangan cukup sampai di situ. Harus alami kuasa Allah. Harus alami kuasa Allah, karena
kuasa Allah akan merubah kita dan kita merubah dunia. Amin. Nah, kita berpakai Tuhan untuk menjadi terang dunia. Oke. Jadi ketika kita datang gereja, kita jangan hanya cukup mendengar firman Tuhan. Pastor Wilfred khotbah, wah Tuhan Yesus luar biasa. Pastor Peter, oh Allah peduli. Oh cukup selesai pulang gereja. Jangan sampai di situ. Kita orang yang biasa. Ketika kita menjamah Yesus, kita menjadi orang yang luar biasa. Amin. Jangan batasi dirimu dengan kapasitas yang ada. Kapasitas Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Oke. Jadi ketika perempuan ini menjamah jubahnya Tuhan Yesus, seketika juga itu dia sembuh. Amin. Ketika kita datang gereja, Tuhan, aku mau seperti Miyati Tuhan. Kalau engkau bisa pakai orang timur, engkau bisa pakai saya Tuhan. Oke. Tuhan, kalau engkau bisa pakai itu Mira itu menjadi WL Tuhan, engkau sanggup pakai saya. Tuhan semuanya mungkin. Kalau kita mau untuk melangkah lebih, pasti dapat yang lebih. Amin. Kalau kita hanya datang di gereja, habis ibadah selesai pulang, tetap kembali lagi minggu depan, tetap gak bisa. Tapi kalau kita datang gereja dengan suatu komitmen, dengan suatu tujuan dan fokus, maka ada sesuatu yang dahsyat. Amin. Rantai-rantai keraguan kita, rantai-rantai yang merasa putus asa, putus saat ini juga. Asal satu hal, Tuhan aku mau jamah Engkau Tuhan. Tuhan aku mau berubah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kalau Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat bagi perempuan ini, Tuhan sanggup melakukan bagi saudara dan saya. Jadi kalau saat ini mungkin dalam pergumulan majikan, sudah gonta-ganti majikan, kok saya seperti ini? Ini hari waktunya. Tuhan, saya mau selesaikan hari ini. Kalau mungkin dalam pergumulan keuangan, kok saya punya bank ATM kok kosong terus. Tuhan, hari ini saya mau selesaikan. Jangan ketawa, kalau mungkin ada yang merasa saya tidak menyinggung. Bertobat. Kalau hari ini mungkin ada yang dalam pergumulan karakter, mungkin emosi atau marah atau apa, hari ini selesaikan. Itu adalah rantai yang iblis taruh dalam hidup kita. Kita harus putuskan rantai iblis. Kita harus putuskan rantai iblis dengan kuasa Allah. Oke? Jadi jangan cukup misalnya, oh ada altar call, dia bilang. Kalau itu perempuan saja, dia mencari teman orang banyak. Kalau dia tinggal di tempat itu, tidak akan terjadi. Tapi dia maju, cari di mana pribadinya Tuhan Yesus hadir. Jadi kalau ada altar call, hamba Tuhan bilang, siapa yang mau maju? Saya dulu ini paling raja altar call. Saya paling belakang itu sangat cepat nomor 1. Tanya mereka itu. Saya tidak mau kalah. Pokoknya saya tidak mau maju. Untuk apa? Saya sudah datang capek-capek dari rumah tinggal. Jangan karena kita sudah majikan kasih kita upgrade. Waktunya kita ambil sesuatu yang besar di rumah Tuhan. Kata Pastor Mipa tapau. Oke, jangan malu kalau tapau untuk Amin. Jadi ketika kita datang sama Tuhan Yesus, kita bilang, Tuhan, saya mau selesaikan hari ini. Saya mau hari ini sembuh dari masalah keuangan saya. Saya mau hari ini sembuh dari karakter saya. Saya mau hari ini saya sembuh dengan masalah majikan saya. Oke? Jadi ya, hari ini kegagalan akan diubah oleh Tuhan menjadi kesuksesan. Amin. Hari ini Tuhan akan ubah menjadi terobosan. Amin. Karena dalam Yesus ada pertukaran, dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Sembuhkan Tuhan lewat firman-Nya. Karena Allah berbicara lewat Alkitab. Firman Tuhan adalah suara Allah. Ketika engkau membaca firman, engkau berbicara, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada kuasa, hadirat Tuhan ada terobosan, hadirat Tuhan ada kesembuhan dan kemuliaan. Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14b. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji firman Tuhan. Datang dulu berdoa, jangan tunggu di tempat. Oke? Apabila kamu bersuruh datang untuk berdoa. Ini kata Tuhan. Oke? Nah itu siapa yang belum bisa berdoa sini? Belajar. Ini kata Tuhan. Ada tim-tim
doa yang luar biasa. Tapi Roh Kudus ada dalam kalian semua. Kalau belum ada yang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum tahu berdoa, terima Dia, buka hatimu. Tuhan, aku mau tahu berdoa. Saya izinkan Engkau masuk dalam hatiku, jadilah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Roh Kudus akan mengajari kita. Saya dulu tidak tahu berdoa. Doa dalam hati saya tahu, suruh berdoa. Saya berdoa. Amin, mau satu amin. Kalau Tuhan bisa pakai Mariana Carey berdiri di sini, Tuhan terus sanggup pakai sama kalian. Amin. Oke, waktunya. Ambil komitmen hari ini, Tuhan, saya mau. Oke, kalau engkau sanggup pakai Mariana Carey itu yang orang Sumba, kau sanggup pakai saya. Amin. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, ini Tuhan berkata ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Siapa yang mencari Tuhan di sini? Cari Tuhan, oke? Oh, amin. Akhirnya angkat tangan belum cari Tuhan. Oke? Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Amin. Katakan Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, datang pada Tuhan lewat doa, berseru. Tuhan menjawab. Janji firman Tuhan ya dan amin. Amin. Oke, kalau misalnya saya bilang sama Pastor Peter, ini malam kita meeting yang beda, capek. Dia mau lakukan karena dia sayang sama kita. Oke? Apalagi Bapak Saudara, dia tidak pernah capek. Mata Tuhan melihat orang benar dan orang benar. Mata Tuhan tidak pernah, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Amin. Dia Tuhan yang setia, Dia Allah kita yang luar biasa. Oleh karena itu kita datang setiap saat dan ketika ya ada masalah pergumulan, Tuhan tolong aku. Amin. Dia sanggup menolong. Dia datang ke bumi untuk saudara dan saya, untuk semua orang-orang yang bermasalah, bukan orang-orang yang benar. Tapi satu hal yang kita tahu, tidak ada satu pun yang benar. Tetapi pembenaran cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Nyata dan dasar karena iman dalam darahnya. Amin. Jadi kemudian bagi Tuhan kita. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus meneguhkan identitasmu. Amin. Perempuan ini datang bukan berarti dia mau dapat penghormatan dari Tuhan Yesus. Dia hanya mau tahu tentang kesembuhannya dia yang bertahun-tahun yang sudah menderita. Dia hanya mau cari kesembuhan, dia tidak mau cari yang lebih. Tapi Tuhan ini sangat luar biasa. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Dia tahu duduk berdirinya perempuan. Dia tahu penderitaan perempuan ini 12 tahun. Dan dia datang di Kafarnaum bukan suatu kebetulan. Tujuan untuk perempuan ini juga. Memang Yairus yang duluan mengundang dia. Tapi sesungguhnya dia datang untuk perempuan ini. Amin. Dan ketika dia sudah perempuan menjamah jubahnya, Tuhan Yesus bertanya, siapa dan siapa? Bukannya Tuhan Yesus tidak tahu, tapi dia butuh pengakuan. Amin. Karena ketika kita mengaku segala sesuatunya Tuhan selesaikan. Amin. Firman Tuhan ada berkata, ketika kita mengaku dosa kita, maka Dia Allah yang setia dan adil mengampuni kita dari segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala yang jahat. Atau kita dicurhat sama Tuhan, Dia akan menjawab. Amin. Karena Dia Bapa yang hidup, Dia Allah yang hidup. Dia mendengar jujur dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan ini sebenarnya rasa tidak layak, karena dia sudah terpikir, merasa tidak layak, tidak layak untuk menghadap penguasa surga dan bumi. Tapi satu hal, Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus tidak memandang siapa kita. Tuhan Yesus melihat benih yang ditaruh dalam diri kita, benih Allah yang dahsyat. Kejadian kita di tangan Tuhan dahsyat dan ajaib. Tidak akan ada yang merubahnya itu. Tuhan sudah mengenal kita dari dalam kandungan. Dia sudah targetkan kita dengan tujuan yang dahsyat. Amin. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh kita alami, tapi benih ilahi itu tetap ada, tetap hidup di dalam saudara dan saya. Amin. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya, perempuan ini datang dan tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan ada pemulihan, hadirat Tuhan ada mujizat, hadirat Tuhan ada kuasa yang sanggup meruntuhkan segala sesuatu. Amin. Ketika dia merendahkan diri, Tuhan mengangkat dia. Amin.
Kamu tahu dia katakan apa? Anakku, sementara kita perempuan. Haleluya. Tuhan Yesus berkata anakku, ya kan? Tapi di dalam kita mencatat orang-orang mencatat perempuan adalah. Kalau Tuhan Yesus mengatakan anakku, tidak ada kaitannya dengan orang-orang sekitar kita. Mau menganggap siapapun itu tidak ada kaitannya. Oke? Satu hal, aku anak Allah. Amin. Amin. Kemudian anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini satu poin ya. Anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada kepercayaan yang ini perempuan yang dahsyat yang Tuhan Yesus lihat. Amin. Jadi ketika Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Satu poin, pergilah dengan selamat. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Dan ketiga, kesembuhan. Poin yang ketiga, kesembuhan. Perempuan hanya cari poin yang ketiga, tapi Tuhan kasih bonus poin 1, poin 2. Amin. Oke, Tuhan Yesus bukan saja mau sembuhkan perempuan ini dari fisik, tapi mau sembuhkan rohnya, jiwanya. Jiwanya tertekan. Karena apa? Sudah dikucilkan. Mungkin perempuan najis, karena orang-orang Israel itu berkata perempuan yang ada darah itu dikatakan najis. Tapi di mata Tuhan semuanya itu clean, beres dan bersih, sembuh total. Amin. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin ketika kita berdoa belum ada terobosan, belum ada jawaban. Fokuskan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Singkirkan segala persoalan kita. Fokus dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan, masuk dalam kamar bukan berarti kau pergi berdoa harus tutup semua kamar, majikan ketok lagi. Tutup kamar itu semacam kita punya pikiran itu. Singkirkan perkara-perkara kita pribadi, perkara keluarga, singkirkan dulu. Kita cari perkara di atas. Amin. Ketika kita cari perkara Tuhan, Tuhan yang akan berkarya buat kita. Amin. Ketika perempuan ini sudah dikatakan Tuhan Yesus, semua orang itu kaget. Karena di dalam tadi sebelum dia datang kan belum ada yang tahu. Yang dijaga juga Tuhan Yesus belum ada tahu kalau dia 12 tahun penerahan. Benar? Ya. Setelah dia di depannya Tuhan Yesus, baru dia mengakui semuanya bahwa dia pernah menderita 12 tahun pendarahan. Dan Alkitab baru mencatat bahwa dia 12 tahun pendarahan. Sebelum dia itu belum mengaku depan Yesus, tidak ada yang tahu dia 12 tahun pendarahan. Tapi kenapa Tuhan Yesus izinkan? Supaya kesaksian ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk berkat bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan akan mengatakan suatu peristiwa yang membuat itu daun manusia daun, tapi Tuhan mengangkat hanya satu dengan tangan. Allah kita dahsyat. Amin. Bawa persoalan di hadapan Tuhan, jujur dengan Tuhan. Jujur terbuka dengan Tuhan. Mungkin dia terbuka dengan pastor atau dengan orang, terbuka dengan Tuhan. Tuhan saya mau bereskan masalah. Amin. Saya butuh kasih karunia Tuhan. Saya mau berdoa. Ketika waktu itu engkau berkata suatu komitmen yang teguh, Tuhan sanggupkan melakukan perkara yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kalau Rasul Paulus itu dia Tuhan sanggup satu kali, dia lihat mata buta 3 hari, jangan tunggu mata buta 3 hari. Salah, oke? Jangan mata buta 3 hari, gelap pergi toilet saja sudah sengsara, oke? Jangan tunggu macam Rasul Paulus, jangan tunggu dikejar Tuhan, oke? Saat sekarang Tuhan punya kasih karunia. Haleluya, biar kita tahu. Oke, jadi jangan tunggu sampai Tuhan itu kejar sama kita. Tuhan kejar sama kita, mendingan kita kejar Tuhan duluan. Yang jelas Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi saudara dan saya. Pergumulan yang kita lewati adalah permukaan yang Tuhan izinkan agar kita semakin dimurnikan, agar kita tetap melihat Tuhan yang dahsyat di atas perkara kita. Jangan karena majikan mungkin marah atau pergumulan itu dengan teman-teman mungkin di luar sana atau teman pembantu kita, dia itu lakukan, ayo yang penting gaji lancar, habis bulan gaji selesai. Tuhan tolong. Amin. Jangan suka mengeluh, anak-anak Tuhan jangan suka mengeluh, oke? Oke, ini jangan merasa ya. Saat ini saya perkatakan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bukan suatu kebetulan kita ada di planet bumi ini. Banyak saudara kita mungkin di dalam satu
keluarga, mungkin ada saudara kita yang sempat gugur. Tapi kenapa Tuhan izinkan kita hidup? Tuhan punya rencana yang dahsyat. Ya, Tuhan sudah catat di buku kehidupannya. Maria Natarene suatu saat akan ada di Singapura ketemu dengan Pastor Victor, Pastor Victor. Ada di agenda Tuhan. Ya, karena Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Ini yang bagaimana kita job kita boleh membantu, tapi identitas kita sebagai anak-anak. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Sekarang saya mau kalian rubah lagi. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan, sebut nama kalian. Macam saya bilang ini. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan Maria Natarene. Jadi kalian oke, sebut nama kalian. Kata bukan, oke? Oke, 1, 2, 3. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan Maria Natarene. Di dalam Yesus kita adalah terang dunia. Di dalam Yesus kita adalah anak Allah yang dahsyat. Amin. Di dalam Yesus kejadian kita dahsyat dan ajaib. Amin. Di dalam dia punya kita dahsyat. Di peristiwa haleluya. Harus melawan iblis, oke? Harus berteriak bahwa Tuhan kita dahsyat. Apapun perkaramu, Tuhan tetap hebat dan dahsyat. Wah, ini dia gugur betul. Saya percaya hari ini ada terobosan. Putuskan ada sesuatu terobosan yang dahsyat yang saya akan lihat di dalam hidup anak-anak Allah. Mulai ke depannya, detik-detik ke depan saya akan dengar kesaksian yang dahsyat. Karena Allah itu yang dahsyat yang berkarya dalam hidup saudara dan saya. Dia ada di sini, dia nyata di sini. Alami kuasanya, alami terobosannya, alami kemenangan. Karena dia Allah yang baik. Dia tidak pernah pilih kasih. Dia tetap mengasihi saudara dan saya dari sekarang hingga kekal. Beri kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus menanggung segala sesuatunya di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Kalau Tuhan Yesus sudah katakan selesai, dia selesai. Dan waktu itu kita datang sama dia, Tuhan, saya mau untuk selesaikan segala sesuatu denganmu. Dan ketika kita datang, percaya saja Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan izinkan perkara itu pasti ada sesuatu. Kalau Tuhan izinkan Rasul Paulus untuk masuk penjara dan kepala penjara selamat, amin. Ada sesuatu perkara yang Tuhan kerjakan di penjara. Jadi demikian maka Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi jangan lihat dari titik buruknya. Kadang Tuhan bawa di titik buruk ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Melalui anak-anak Allah, melalui saudara dan saya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Detik ini datang, temukan identitasmu dalam Yesus. Kalau masih ada ragu-ragu, belum yakin, hari ini waktunya, detik ini waktunya. Izinkan Tuhan, aku mau engkau hidup dalam dirimu. Aku mau bergerak dalam hidupmu. Kalian akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pengajar, mentor terhebat. Amin. Semua orang percaya akan diajari oleh Roh Kudus. Ya, oleh karena itu hari ini izinkan Yesus memperbaharui segala sesuatu. Dan hari ini izinkan Tuhan Yesus meneguhkan identitasmu yang selama ini masih ragu-ragu dalam mengiringi Tuhan. Komitmen. Tuhan, ini aku. Seperti Pastor Robin bersering, Tuhan utuslah aku. Ini kata Yesaya.
Jadi jangan pernah lelah melayani Tuhan. Tuhan ini aku mau diutus. Jangan pernah lihat tentang pendidikanmu, jangan pernah lihat tentang ekonomi keluargamu. Lihat anak kita yang dasar, dia membuat surga dan bumi. Jadi kita ikut Yesus. Apa yang Yesus punya itu adalah bagian saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi anak kita yang dasar. Firman penutup. Wah, senang mereka. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sekarang kita baca dengan sama dengan tadi Yesaya. Jadi katamu ganti namamu ya, karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Ketika kita bersatu dengan firman Tuhan, kita berjalan dengan kuasa ilahi. Amin. Amin. Sepakat dengan surga. Sepakat dengan surga, rantai iblis putus. Amin. Sebab, oke, 3, 2, 1. Saya hitung. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada banyak orang yang hari depan yang kita gembira. Hari depan yang penuh harapan. Apa yang semuanya? Sama saya sebentar banyak jiwa diselamatkan. Amin. Firman Tuhan sudah kami sampaikan, dan saat ini kita respon. Kalau perempuan pendarahan, dia tinggalkan segala sesuatu. Dia tidak mau peduli apa yang ada di depan. Satu hal yang dia fokus, Tuhan Yesus dan jubahnya. Dan saat ini, saudara dan saya sudah mendengar firman Tuhan. Kalau perempuan pendarahan saja boleh fokus sama Tuhan Yesus. Perempuan pendarahan yang pada titik paling bawah, dia sanggup mengambil dengan segala kekuatan yang tersisa. Tuhan, aku mau sembuh, sampailah selalu dijaga saja juga. Kalau engkau ada pergumulan, kalau kita ada di antara kita saat ini yang malam, situasi yang membuat dia sampai drop, tidak ada lagi kekuatan, dan saat ini Tuhan berkata, engkau datang kepadaku, aku akan memberikan kelepasan. Amin. Tuhan sanggup memberikan kelepasan. Yesus datang untuk saudara dan saya. Amin. Yesus nyata di tempat ini. Kalau ada di antara kita saat ini, bangun dari tempat dudukmu, maju. Kalau perempuan pendarahan, maju menjamah juga Tuhan Yesus, maju. Agar Tuhan ada kuasa ilahi yang mengalir di tempat ini. Ambil komitmen, Tuhan ini aku mau selesaikan segala sesuatu di hadapanmu, di hadiratmu. Ambil komitmen hari ini, saudara-saudara. Ini adalah kesempatan emas bagi saudara dan saya. Jangan lagi buang-buang waktu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, karena sesungguhnya engkau dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Amin.